Halo semuanya, selamat datang lagi. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Tadi di video sebelumnya kita udah nyelesain swing setup atau setup dari swing tersebut. Nah, sekarang kita ke fire simulation. Nah, part ini yang bikin videonya keren ya. Dan ya lumayan keren sih. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, jadi saya object merge si swingnya yang udah kita merge tadi. Saya object merge. Nah, jadi saya contohin dulu. Wah, lag gambarnya. Oke. Nah, jadi si swing setupnya ini itu beda kontainer. Nah, jadi biar rapi saya bikin kontainer baru. Jadi saya bikin kontainer itu kalian geometri yang udah saya ajarin seperti yang itu. Nah, jadi kalian bikin kontainer baru dan kalian bikinnya di sini untuk si fire-nya. Nah, jadi itu aja. Oke, setelah itu saya drop node object merge. Nah, object merge ini ya seperti biasa object merge. Jadi si swingnya tadi. Nah, yang udah di merge tadi kalian masukin ke sini ya, kan object merge. Setelah itu kalian unpack, tapi kayaknya saya salah ini deh. Ini sudah ke unpack ya, jadi nggak perlu di unpack lagi sebenarnya. Kalian delete aja. Setelah itu, karena kita cuman mau si kursi dan kayunya yang terbakar, jadi saya blast si kursi dan si besinya. Nah, jadi gitu, dan setelah itu saya merge lagi. Wah, ini ngelag. Lumayan ngelag juga ya. Nah, oke, setelah itu saya scatter. Setelah saya merge, saya scatter point. Nah, jadi untuk pyro atau smoke atau apapun itu kalian harus bikin source-nya dulu atau titik untuk emit suatu partikel atau apapun itu kalian harus source lah. Intinya kayak mata air gitu, nggak mungkin nggak ada sumbernya lah intinya. Nah, jadi di sini saya scatter point itu kalian setelah merge itu kalian drop node scatter. Nah, jadi dia bakal nge-scatter kayak gini. Dan setelah itu saya naikin point count-nya menjadi 50.000. Nah, jadi itu setelah scatter saya atribut noise CD. Nah, jadi kalau kalian drop node attribute noise, nah itu dia bakal defaultnya vektor ya. Nah, jadi singkat aja saya mau jelasin dulu. Jadi kalau vektor itu dia dia vektor itu untuk warna, lokasi, dan normal. Dia jadi RGB dan XYZ. Nah, itu vektor itu. Dan kalau float itu dia hitam putih. Nah, bedanya float sama vektor itu. Float itu setahu saya dia value-nya 1 itu. Jadi 0 sampai berapa itu. Kalau vektor kan RGB, XYZ. Nah, jadi gitu. Jadi ya gitu. Jadi di sini kalau kalian lihat attribute names itu vektor kita ubah jadi float. Nah, jadi dia bakal hitam putih. Dan range values-nya itu kalian ganti ke 0 center. Sebelumnya itu positif ya. Nah, kita jadi 0 center biar di centerize. Jadi di tengah-tengah itu. Enggak kemana-mana si noise-nya. Jadi di sini saya kecilin elemen size-nya gini aja. Dan animate noise. Nah, jadi untuk tips pyro atau smoke dari saya itu source-nya itu harus berganti-ganti ya, karena kalau gak berganti-ganti atau nggak ada animasi dari noise tersebut, dari source tersebut, itu bakal terlalu uniform. Jadi
Kalau kalian lihat referensi API yang asli itu, dia tiap detik itu kan changing gitu. Dia bakal berubah-ubah terus. Nah, jadi biar kita punya natural looks atau simulation, kita source-nya harus berubah-ubah. Nah, jadi gitu. Biar enggak uniform. Oke, jadi itu sekilas untuk atribut yang kita kerjain. Dan setelah itu saya blast yang warna putih aja. Nah, karena kita tadi float, itu float itu kan 0 sampai 1 ya. Jadi yang hitam itu 0, yang 1 itu putih. Jadi kita ketik di sini add cd kurang dari 0,1. Dan ini kita ganti ke points. Nah, ini delete selector aja. Jadi yang value-nya kurang dari 0,1 dia bakal ke delete. Nah, jadi gitu. Sekilas dari fungsi ini ya. Oke, setelah itu atribut delete. Ini saya hapus warnanya. Ya, saya hapus warnanya. Cuma agak mengganggu. Setelah itu, ini atribut yang paling penting. Pyro source. Nah, jadi disinilah kalian ngedrop source ya. Nambahin source dari API tersebut. Di sini kita ada density, temperature. Nah, tadi saya pencet initialize source mode. Nah, jadi gitu. Dan setelah itu saya add another instance, kita tambahin itu velocity. Di sini kayaknya saya nggak pakai velocity ya. Oh iya, saya nggak pakai. Tapi saya nambahin itu untuk source fire-nya. Jadi kalau nggak salah itu yang burn. Nah, kayak gitu. Jadi density, temperature, dan burn. Nah, kalau kalian mau smoke aja gitu, nggak mau api, itu kalian density dan temperature aja. Tapi kalau kalian mau nambahin api ke simulasinya itu kalian tambahin burn. Nah, jadi gitu kelasnya. Dan setelah itu saya atribut noise. Nah, di sini kan kalau kalian lihat ini CD ya dari yang defaultnya. Ini atributnya semua atribut bisa kalian noise dengan atribut ini. Jadi saya mau noisein si density dan temperature kalau nggak salah. Ya, density dan temperature. Nah, ini nggak berfungsi kan? Karena density itu berbentuk float. Jadi kita ganti float. Kalau lihat di sini, nah dia yang merah berarti itu density-nya. Jadi kalau saya zero center, nah yang merah itu bakal ngeluarin density terbanyak dan yang hijau itu density yang terkecil. Dan kita lakuin hal yang sama untuk si temperatur. Nah, kita offset aja ya. Ini kita matiin dulu visualizer-nya. Kalau untuk visualize noise-nya itu kalian klik ini ya, tanda lokasi. Nah, jadi kalian gunain itu aja. Nah, kita offset biar nggak sama. Oke, jadi itu aja itu attribute noise. Jadi kita lanjut lagi itu volume rasterize attributes. Nah, jadi kalian ini harus hati-hati juga. Volume rasterize attributes ini dia supaya si solver ini tahu ya bisa simulasinya lah. Karena sebelumnya ini kan masih berbentuk partikel. Nah, kita ubah si partikel ini menjadi sebuah volume. Biar si pyro solver ini bisa identifikasi source tersebut. Jadi kalian harus hati-hati itu. Jadi misalkan kalian lagi nge-pyro nih, atau mau smoke, kalian udah noise, sudah buat source-nya, tapi kalian masukin ke pyro solver-nya, dan nggak bisa. Nah, itu berarti kalian belum volume rasterize. Nah, jadi itu masalahnya. Dan kalau kalian drop volume rasterize attributes itu nggak bakal muncul apa-apa, karena kalian belum nge-specify atributnya atau belum masukin atributnya.
Jadi kalian masukin dulu density dan temperature dan burn. Nah, jadi pyro source tadi kalian masukin ke volume rasterize attributes. Dari itu, dan resolusinya kita kecilin ke 0,05. Dan kalau kalian lihat di sini ya, ini terlalu besar ya particle scale-nya. Nah, jadi itu gunanya particle scale di sini. Di sini 0,1. Nah, kayak gitu. Coba kalian lihat di sini ya. Ini bentuknya gini karena ini 0,01 lumayan high risk banget. Jika kalian, saya saranin di range segini aja ya. Oke. Jadi setelah itu saya cache atau saya bake si volume rasterize attributes-nya. Dan itu kenapa saya bake? Karena biar si solvernya kerjanya lebih ringan. Nah, kalau kalian nggak bake, itu dia bakal nge-calculate atau bukan calculate ya, nge-load tiap frame gitu. Nah, kalau bukan nge-load ya, dia bakal ngitungin semua ini lagi setiap frame, si attribute noise, pyro source, dan dari ke atas seterusnya lah. Nah, gunanya pyro source ini kita cut proses tersebut, kita simpan di hard disk. Nah, jadi gitu. Oke, itu kalian namain aja base foldernya, kalian mau simpan di mana, namanya kalian namain terserah kalian, range-nya itu sesuai yang kalian mau. Kalau di sini start dari frame 1 dan 240. Dan setelah itu kalian save to disk saja dan selesai. Oke. Setelah itu saya drop pyro solver. Nah, di kalian simulasiin aja langsung, itu bakal work. Nah, tapi bentuknya bakal aneh karena kita harus setting dulu, nggak bisa langsung masukin langsung bagus tuh, belum ya. Jadi untuk settingan yang saya pakai itu voxel size-nya sesuai dengan volume rasterize attribute-nya ya. Jadi sini kita 0,04 dan time scale-nya itu 3. Nah, time scale ini kayak apa ya? Mempercepat lah, speed up, time lapse. Nah, ya time lapse. Jadi yang satu itu normal. Nah, kalau yang di sini saya naikin jadi 3 kali lipat lebih cepat. Nah, intinya itu. Kenapa saya naikin 3 kali lipat? Karena kalau yang defaultnya yang satu itu terlalu lama menurut saya. Kalau kalian lihat, kalau kita bandingin ya. Nah, kita caca 48 frame aja coba. 34 deh. Nah, kalau kalian lihat di situ, itu mana ya cara bandinginnya ya? Kita bikin solver lain aja. Ini satu. Kalian lihat aja lah perbandingannya langsung ya. Nah, kalau satu itu gini ya. Dia agak gerakannya itu nggak terlalu natural ya, seperti api asli. Jadi kalau api asli itu kencang banget kalau kalian lihat. Lagi yang membara itu kayak kencang banget. Nah, jadi itu alasan saya speed up 3 kali ya. Dan settingan di sini masih kacau, jadi kita benerin dulu. Dan di sini kita substeps-nya 2, max substeps-nya 3. Nah, substeps ini biar simulasi kalian lebih bagus atau lebih akurat. Nah, jadi gitu. Tapi kalian kalau mau ini satu nggak apa-apa, karena kalau dinaikin itu bakal lebih lama ya. Dan reflection-nya itu single project. Oke, setelah itu untuk shape buoyancy-nya itu kita ubah jadi 1. Nah, buoyancy ini dia bakal ngedorong apinya itu ke atas, jadi nggak bagus shape-nya ya. Kalau kalian lihat tadi ya, nah ini kan udah agak normal lah intinya.
Kalau kalian ini titik 1 ya, kalau 1 dia tuh bakal naiknya cepet banget. Nah, tuh kalian lihat, dia naiknya tuh bakal cepet banget, jadi nggak bagus. Oke, kita di sini 0,06 dan kita hidupin disturbance dan turbulence. Disturbance itu biar dia lebih ada noise, nggak terlalu smooth ya, dan turbulence dia bakal ada sedikit turbulensi deh intinya. Nah, jadi itu, dan sourcingnya saya kalau nggak salah saya mainin juga deh. Oh, velocity-nya 75, temperatur 40, ya itu aja sih. Nggak terlalu banyak. Nah, ini bounce, ini untuk biar ada groundnya. Kita close it below ya, karena dia bakal dia nutup jadi ground lah intinya. Oke, setelah itu fields ini kita hidupin speed itu biar si solvernya calculate speed dari si apinya ya. Dan shape di sini nggak terlalu banyak, saya ubah. Ini 2 tadi ya. Ini 2, nih titik 25. Dan ikutin aja settingannya. Dan saya checklist, use control field, dan ini kalian ganti jadi BFI CC ya. Nah, kalau modified McCormack ini ada situasi sendiri lah biar dia bagus. Nah, intinya BFI CC ini bakal lebih bagus lah. Oke. Jadi setelah itu spark solve-nya itu saya ganti jadi disable. Nah, oke, itu aja. Dan supaya lebih efisien untuk cache-nya nanti, itu saya klik convert to VDB use 16-bit float. Nah, jadi gitu. Dan kalau nggak salah CCD-nya ini nggak perlu. Di sini kalian nggak, tapi kita centang aja ya, karena untuk pewarnaan nanti. Nah, jadi gitu. Dan yang terakhir itu collision. Nah, kalau kalian lihat ini kan source-nya itu bakal berinteraksi sama besi sama kursinya langsung gitu. Nah, jadi kita ambil geometrinya yang paling atas. Nah, yang ini tadi itu kita ambil, kita jadiin VDB. Nah, kalau khusus untuk Pyro Solver ini dia hanya membaca VDB ya. Terus kalau di sini saya compute velocity-nya dulu karena ini gerak ya. Kalau kalian lihat, ini kan gerak gitu. Nah, itu dia ada velocity-nya. Kalau kalian checklist yang ini nih, display point trails. Nah, itu dia ada velocity-nya. Jadi karena ini gerak, kita harus nge-compute velocity dari ayunan ini, atau kecepatan dari ayunan ini. Setelah itu saya VDB from polygons, dan surface attribute-nya itu saya tambahin 1, dan di sini point.v. Nah, dan ini saya ganti displacement velocity or acceleration. Ini saya namain jadi field. Oke, itu aja. Dan ini kalian ubah sesuai yang ada di sini. Nah, ini collision ya. Bisa gunain collision geometry misalnya. Collision geometry. Ini kita ubah aja jadi collision. Dan ini kita naikin dulu ya resolusinya. 0,04. Di sini 0,01 karena kita tadi resolusinya 0,04, jadi kita ubah aja 0,04.
Nah, dan jadi apinya udah jadi, solvernya VDB tadi itu biar lebih bagus, biar ada interaksi antara objek dan volume. Oke, sebentar saya matiin simulasinya. Nah, sebelum kalian cache, itu kalian bake dulu ya si VDB ini, karena bikin solvernya lumayan berat. Biar dia nggak ngeload atau nggak calculate tiap frame. Jadi kalian cache aja di hard disk. Gitu. Oke, dan setelah itu jadi. Setelah kalian cache si simulasinya. Oh ya, kita masuk ke dalam dulu. Nah, ini untuk microsolver. Di microsolver di sini ini lumayan simple. Itu saya gunain gas disturbance dan turbulence. Nah, di kalian ke dalam, kalian drop gas disturb dan gas turbulence. Nah, dan kalian merge, kalian masukinnya ke force output, karena ini hitungannya force ya. Nah, dan di gas disturb ya, strength saya itu 25, dan itu kenceng banget. Jadi kita ubah 2, dan rotational force-nya kita hidupin. Dan control field itu kita ganti jadi speed tadi. Jadi speed yang berada di range 0 sampai 1 itu bakal terkena si disturbance tadi. Dan turbulence-nya juga nih, kita cek saja density, dan ini block based ya, karena continuous tuh kurang bagus kalau menurut saya. Jadi saya ganti jadi block base. Nah, itu aja untuk microsolvernya. Dan setelah itu saya cache. Nah, setelah saya cache atau saya bake, dia ini hasil menggunakan 0,01 ya, voxel size ya, 0,04. Dia lebih low res, tapi hasilnya bakal tahu kayak gini enggak. Oke, setelah itu saya pyrobake volume. Nah, pyrobake ini node yang untuk apply si material dari fire tersebut atau smoke ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, untuk kalau kalian pertama kali drop node-nya, itu dia nggak bakal enable fire-nya. Jadi kalian enable sendiri ya, fire dan scatter. Nah, kalau di sini itu saya enable masking untuk si fire-nya, jadi biar lebih bagus. Nah, itu untuk pyrobake volume. Kalian mainin aja value-nya sesuka kalian di sini ya. Untuk settingan dari saya itu segini. Kalian bisa lihat sendiri lah ya di pyrobake volume-nya. Nah, itu ini max width-nya 0,25, 0,4, sorry. Nah, itu untuk settingan dari yang punya saya. Oke, jadi itu aja untuk fire-nya. Kita lanjut ke smoke. Jadi smoke di sini ini lumayan simple ya. Simple banget sih. Jadi kalian udah cache yang source pyro tadi kan ya. Nah, itu kalian masukin lagi ke kontainer yang untuk smoke-nya sendiri. Nah, pyro source-nya tadi kalian masukin, dan collision-nya juga, dan kalian drop atau copy paste aja solver yang tadi. Nah, tapi di sourcing-nya itu kalian nih saya contohin ya. Nih kita buat baru pyro solver. Nah, kalau default-nya gini kan ya. Ini sourcing, kalau kalian lihat itu ada density, temperature, burn, dan velocity. Nah, supaya apinya nggak ada, kita kan mau smoke aja nih. Jadi kita hapus si flame-nya, jadi dia bakal smoke aja gitu. Oke, itu aja untuk smoke-nya. Dan untuk yang lain-lainnya itu sama aja.
resolusinya sesuai dengan source, shape-nya juga nih kita turunin aja 0,06, disturbance, turbulence, BFECC, dan Aspar solve-nya ya sama aja sih, kalian copy paste aja note yang tadi ya. Lalu juga convert use 16-bit, kalian tinggal copy paste aja note yang tadi, tapi kalian source-nya yang burn itu kalian hapus. Nah, jadi setelah itu kalian bake si smoke-nya ke file cache atau kalian simpan ke hard disk, dan setelah itu pyro bake volume tapi fire dan scatternya kalian matiin, dan density-nya itu di settingan saya 5. Nah, jadi gitu aja untuk fire dan smoke-nya. Nah, tadi kita udah berapa part ya? 5 atau 4 kalau nggak salah. Ini kelima ya, sorry. Jadi kita udah bahas swing, fire, dan smoke. Nah, untuk selanjutnya itu kita bakal bahas partikel dan material ya. Nah, oke, jadi itu aja. Jadi itu aja dari saya untuk video kali ini. Bagi yang udah nonton, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.